Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Bapak Dr. Anwar Sadat yang mewakili Sivitas Akademika, seluruh bapak dan ibu yang memiliki pangkat dan jabatan struktural di UMN ini, para dosen, hadirin dan hadirat jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengajian kita pada hari ini judulnya adalah Living Ending Sang Preman. Akhir kehidupan dari seorang preman. Dulu di Madinah ada namanya preman yang sangat ditakuti orang. Bengis, jahat, kejam, nakal, bandal, dojal, dajjal. Tak ada dosa yang tak pernah dia lakukan. Merampok, merompak, menggarong, menodong, memeras, minuman keras, berjudi, berzina, menipu, berbohong, berdusta, memalak, hoak, semua. Jangan sempat disebut nama Muhammad di depannya. Jangan sempat orang mengagung-agungkan Muhammad di depannya. Taruhannya dua: mati di tiang gantungan atau mati kena hunusan pedangnya. Tapi suatu ketika akhirnya preman ini mendapatkan hidayah dari Allah. Saking besar dan banyaknya dosanya, kalau dibandingkan dengan kita, tidak ada apa-apanya dosa kita. Apalah menurut kita dosa, dia sudah lakukan. Kita kan dosanya masih spesial. Ada orang spesial curi selop, sepatu enggak. Ada orang spesial curi kaca spion, curi tas tidak. Ada orang lihai mencuri handphone. Tahu aja dia handphone itu mana yang mahal. Dari jauh aja tahu dia. Oh, ini Lenovo, ini Samsung, ini Simin. Tahu dia. Lihai dia itu. Berember-ember, berliter-liter minuman keras sudah dia minum. Banyak wanita yang hamil tanpa ayah karena perbuatan ulahnya. Banyak orang yang tak percaya kepada Rasul karena informasi hoax yang dia sampaikan. Saking banyaknya dosanya, orang pun sudah mengklaimnya dia itu, ini jadi preman juga ini di nerakanya. Tapi Allah berikan hidayah. Dia masuk sebuah masjid. Masjid itu namanya ketika Khadimul Khair main Malikul Fat, dia beri nama masjid itu, namanya sekarang Masjid Umar Ibn Khattab. Masjid ini dulu sebelum ada Masjid Nabawi. Di masjid inilah dulu Rasul pernah menyampaikan kepada Aisyah, kalau oma-oma itu lebih baiklah sholat di rumah daripada di masjid. Sebab waktu itu masjid ini sudah didominasi oleh kaum Hawa, sehingga saking sudah banyaknya perempuan di masjid itu, sehingga tidak ada lagi kesempatan laki-laki untuk sholat berjamaah kepada Rasul. Sehingga ada sahabat protes, ya Rasulullah, ini yang berjamaah ini mak-mak aja aku tengok ini, macam mana kami punya kesempatan? Akhirnya Rasul menyampaikan kepada Aisyah, bilanglah sama oma-oma itu supaya mereka lebih baik sholat di rumah daripada di masjid. Akhirnya barulah laki-laki punya kesempatan memakmurkan masjid itu. Tapi masalahnya sampai sekarang hadis ini tetap berlaku, oma-oma lebih baik sholat di rumah daripada di masjid. Padahal itu kondisional. Karena waktu itu sudah rame dan laki-laki sudah mau ke masjid. Jadi kalau zaman now laki-laki itu malas ke masjid, udah kalian oma-oma itu ambil alih. Kalian dominasi sampai pertama. Kalian cuma satu orang yang laki-laki pula. Iya kan? Jadi hadis ini sebenarnya menunjukkan bahwa kewajiban memakmurkan masjid itu pada hakikatnya dalam pandangan hukum adalah sama antara laki-laki dengan perempuan.
Jadi hadis ini jangan didiskriminasi sehingga oma-oma tak wajib ke masjid. Ya kalau laki-laki sudah banyak. Kalau masih one-day-one-nya laki-laki itu pun sudah komat baru datang, udah kalian aja maju ke muka. Boleh nggak perempuan azan? Dalam batasan-batasan tertentu daerahnya boleh azan perempuan. Kalau memang tak ada laki-laki, ada laki-laki tapi sengau, yang sengau itu pun jadilah. Itu lebih baik dibandingkan perempuan merdu suaranya, tapi dia laki-laki, statusnya adalah laki-laki, bukan karena suaranya. Baik, di masjid inilah si Nasuha datang. Nama preman itu Pak Ismet, namanya Nasuha. Ini Pak Ismet ini kawan saya dulu LKD ini. Sama dengan Pak Sukri ya. Ini waktu LKD ngantuk aja Pak. Instruktur kami itu Bu Asnil Aida. Kalau ada ngantuk itengon suruh nyanyi. Ini asalkan disuruh nyanyi, lagunya ada itu populer. Mari menyusun seroja. Itu aja lagunya sampai sekarang. Nggak ada yang lain-lain. Dia hobi suara dangdut, tapi kalau menyanyikan nggak bisa dia. Ini kelebihan kawan saya ini. Nah, si Nasuha ini begitu bandalnya, begitu jahatnya, begitu nakalnya dia. Akhirnya Allah berikan hidayah. Di Indonesia ini nama Nasuha itu populer 2013 karena dia pemain bola dari Palembang. Penyerang gelandang kanan. Itu namanya Nasuha. Pemain PSSI. Tapi di dalam Al-Quran ada namanya Nasuha. Nasuha ini masuk ke masjid. Ketika dia masuk masjid ini ada yang nengok. Yang nengok siapa? Mu'az bin Jabal. Mu'az bin Jabal pun ketika belum masuk Islam, ini pun preman juga ini Pak Rahmat. Preman. Sangkinkan remannya dia ini, kalau sudah berantem sama si Mu'az bin Jabal, kalau 1 lawan 2 itu enteng. Tapi dia kalah dengan si Nasuha. Jadi menurut perhitungan fisik berdasarkan pengalaman di lapangan selama ini, kalau ini dilarang ini si Nasuha bisa ujungnya berantem, kalau berantem taruhannya mati. Oh, daripada aku mati, pikir si Mu'az. Mu'az ini dulu ada kelebihannya, keberaniannya, itu meludahi Rasul ketika depan Abu Bakar. Asalkan jumpa Rasul, diludahinya. Sampai 3 kali diludahinya. Abu Bakar diam. Ketiga kalikannya, pala Abu Bakar ditoyornya juga. Gitu-gitu, walaupun pengusaha kaya raya, pemain juga, ya kan? Ditoyornya, lari juga kawan tuh tewirit puntang panting tunggang langgang. Ketika mereka sedang berkelahi, Rasul ninggalkan. Dikejar sama Abu Bakar. Ya Rasulullah, kenapa kau tinggalkan kami? Bukankah kau tengok tadi, kau rasakan ketika bagaimana si Mu'az meludahimu? Iya. Ketika dia meludahiku yang pertama, engkau sabar. Malaikat berdoa supaya Allah berikan kemuliaan kepadamu. Ku aminkan. Yang kedua diludahinya aku diam dan kau sabar. Malaikat berdoa supaya Allah memberikan kekayaan kepadamu. Aku aminkan dan engkau sabar. Tapi yang ketiga, ketika kau sudah marah kepada si Mu'az, pada saat itu kau sudah bersekutu dengan setan. Yang kulihat pada saat itu bukan lagi Abu Bakar, tapi sudah iblis. Maka aku ingin meninggalkan. La takhdab walakal jannah. Jangan marah karena surga bagianmu. Siapa tak marah pula diludahi, ya kan? Apalagi kalau bulan Ramadan dia pula yang meludahi awak. Ampunlah. Kayak kejadian beberapa pekan yang lalu, bapak-bapak lagi lewat sepeda motor, ada anak muda nyebengnya, pala dia hampir jatuh dia kan. Pas di lampu merah berhenti kawan tuh, datang bapak tuh diludahi, 3 kali, tapi nggak kena. Rupanya pakai masker dia. Bunuhlah mulut tuh. Nah ini sabar kita. Dah. Akhirnya si Mu'az bin Jabal melapor kepada Rasul. Rasul ketika itu sedang berada di rumah. Rumahnya itu adalah yang sekarang Masjid Nabawi. Di samping kiri Masjid Nabawi itu ada makam Rasul. Di atas makam Rasul itulah dulu rumah Rasulullah sembari dia menerima tamunya. Datang si Mu'az melapor. Ya Rasulullah, si Nasuha sekarang ada di masjid.
Mendengar nama Nasuha ada di masjid, membayangkan bandal jahat nakalnya selama ini, sudah terbayanglah sahabat ketika itu dengan Rasul, ini pasti melakukan keonaran. Jangan-jangan dia hancurkan itu masjid, dia bakar itu masjid, dia ambil isi masjid. Sama dengan halnya umpamanya di kampung kita ada preman lontong umpamanya masuk masjid, pasti dalam bayangan kita, bang, si anu di masjid lo bang, ku tengok tadi masuk, pasti dalam benak kita, jangan-jangan dia ambil ini kotak amal. Mungkin juga ampli dia akan ambil, jangan-jangan juga keran dia ambil. Ada orang spesial punishment mencuri keran masjid. Matikannya sentral air, bukanya keran semua. Kan tak berceceran. Pandai juga dia memang tak mau rugi di masjid itu. Habis keran dibukain semua. Itu pernah kejadian. Dah singkat kisah, akhirnya Rasul dikompor-kompori sama si Muaz. Jangan-jangan ya Rasul, masjid itu sudah rata dengan tanah, kita tengok tinggal puing-puingnya doang. Kita mungkin sampai di sana tinggal melengok asapnya doang ya Rasul. Semakin kencang Rasul berjalan diikuti sahabat, sehingga orang pun tidak tahu kalau yang lewat itu adalah Rasul karena begitu banyaknya debu mengikut. Sampai di masjid itu, ternyata masjid itu utuh. Faktanya masjid itu tidak rusak dan tidak ada satu benda pun yang terlempar. Maka akhirnya mereka berserak, ada yang mengatakan 17, ada yang mengatakan 25. Kita ambil saja kesimpulannya antara 10 sampai 30 orang yang ikut itu. Mereka pun berpencar, mengintai, memantau, mengintip, menengok, memandangi pelan-pelan di mana kira-kira si Nasuha itu. Ternyata si Nasuha itu tidak mereka lihat. Di teras tak ada, di belakang, di emperan juga tak ada, kemudian di kamar mandi juga tak ada. Tapi mereka tertuju pandangannya ke depan. Ternyata si Nasuha itu sedang sujud di samping mimbar Rasulullah. Dalam sujudnya Nasuha, dia munajat kepada Allah. Dia mengatakan seluruh dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Dia ucapkan dosa-dosa yang pernah dia buat. Dalam kitab Al-Hayaul Mu'minun karangan Imam Al-Ghazali tentang bab taubat, kalau taubat itu munajat kepada Allah. Munajat itu apa? Kita ceritakan, kita bilangkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan ketika sujud. Ya Allah, ampunkan segala dosa yang pernah aku lakukan. Aku menipu, menokok, berbohong, berdusta, berkahjab. Ya Allah, aku berzina. Ya Allah, sudah 5 kali aku ke padang bulan. Ya Allah, mulai dari Hotel Intan, Alam Indah, Katana, semua sudah aku datangi, terakhir Karolin. Ya Allah. Itu Rahmat tahu itu. Dia ceritakan dosa-dosanya. Tapi saran saya, kalau ibu-ibu munajat tengah malam, jangan dengar suaminya. Bisa-bisa gawat. Ya Allah, aku ya mengambil uang dompet lakiku kemarin, cuma limpulnya. Ya Allah, didengarin, oh kau rupanya. Gak tendangkan. Jangan, cari tempat yang lebih nyaman. Di dalam sujudnya Nasuha, ketika dia munajat, dia ceritakan seluruh dosa yang pernah dia lakukan. Sahabat sembari mendengar, sayup-sayup mereka dengar. Mereka tidak yakin, ini modus, ini pura-pura, ini tahu dia, kurasa kita datang. Mereka terus mengawal Rasul, sehingga sampailah Rasul itu menyaksikan, melihat si Nasuha dalam sujud munajatnya dia sekitar jaraknya 1 meter. Kayaknya memang serius si Nasuha itu taubat. Serius betul. Sehingga terlihat linangan air mata di sajadahnya itu sehingga bisa diperas. Saking banyaknya air mata penyesalan atas dosa yang pernah dia lakukan. Dalam hadis riwayat Muslim, ada 7 golongan yang mendapatkan naungan. Pada saat itu tidak ada naungan kecuali dari Allah. Satu di antaranya adalah orang yang sujud meneteskan air mata karena dosa yang pernah dia lakukan. Ini jangan ukurannya air mata ya. Yang penting penyesalan. Sekarang banyak orang nangis. Kadang hilang suluk pun nangis itu ya. Muai raya nangis. Ya, jadi ini air mata penyesalan terhadap dosa yang pernah dia lakukan. Memang serius kayaknya. Pakaian yang dia pakai pun berpuluh, basah. Sepertinya memang serius ini si Nasuha bertaubat kepada Allah. Rasul pun mendengar, sahabat pun mendengar jelas apa yang dia bilang di dalam sujudnya. Ya Allah,
Aku telah minum komar ya Allah, minuman keras berliter-liter, berember-ember, berderum, habis uangku hambur-hamburkan di meja judi, berdinar-dinar, berdirham-dirham. Banyak wanita yang hamil karena perilakuku, banyak anak-anak yang lahir tanpa ayah karena kebujatanku. Ya Allah, ampunkan dosaku, aku tidak sanggup Engkau masukkan ke neraka-Mu. Ya Allah, ampunkan segala dosa yang pernah aku lakukan ya Rabb. Si Nasuha ini puaslah dia terhadap dosa yang dia lakukan. Dia munajat, kemudian dia bangkit dari sujudnya. Dia lihat sekelilingnya ada sahabat, ada Rasul. Yang membuat dia takut dan pucat pasi, dia melihat ada Mu'az bin Jabal. Dia tahu Mu'az ini pun dulu nakal dan jahat. Akhirnya dia cepat merangkul Rasul. Dia rangkul Rasul, ya Allah. Ketika itu Rasul sedang berdiri, dia tarik tangannya sehingga Rasul pun duduk antara dua sujud. Dia meraung-raung menangis di hadapan Rasulullah, di depan pangkuan Rasul. Ya Rasulullah, ampunkan aku kepada Allah. Doakan aku kepada Allah supaya dosaku diampunkan Allah, taubatku diterima Allah. Aku menyesal terhadap apa yang kulakukan ini selama ini ya Rasulullah. Sekarang terpulang kepadamu ya Rasulullah. Bunuhlah aku, pukullah aku, terserahmu sekarang. Aku sudah pasrah, aku tidak punya kekuatan dan tidak sanggup lagi menghadapi ini. Ya Rasulullah, maafkan kesalahan dan dosa yang pernah aku lakukan. Ya Rasulullah. Sepertinya Rasul pun akhirnya terpengaruh. Dan dia pun ada keseriusan yang melihat si Nasuha ini. Dan dia pun melihat sahabat-sahabat yang menyaksikan Nasuha ketika taubat. Tanpa disadari sahabat ketika itu berurai air mata membasahi pipinya. Menandakan ada kesan kalau sahabat-sahabat pun senang dan gembira kalau Nasuha itu bertaubat. Karena berdasarkan pengalaman selama ini, banyak preman-preman yang taubat menjadi prajurit handalan. Termasuk Mu'az bin Jamal, Umar ibn Khattab, itu ada preman-preman lontong juga dulu. Tapi akhirnya ditunjuki Allah menjadi pembela Rasulullah. Rasul pun akhirnya berpikir ini Nasuha bakal bertambah prajurit yang handal. Akhirnya sahabat pun senang dan gembira kalau taubatnya si Nasuha ini insya Allah akan menambah kekuatan Islam. Akhirnya Rasul pun berdoa supaya Allah mengampunkan dosanya dan diterima Allah segala amal ibadahnya, segala keburukan dan selama yang dilakukan selama ini agar diterima Allah taubatnya. Rasul berdoa, sahabat mengaminkan. Akhirnya legalah perasaan si Nasuha, tenang dan anteng, ademlah pikirannya. Dia pun akhirnya melihat sahabat dengan senyum. Kemudian Rasul pun berdiri. Akhirnya dia tarik lagi Rasul, dia minta maaf. Ya Rasulullah, terima kasih atas doamu. Akhirnya si Nasuha ini pun dalam keadaan duduk antara dua sujud Rasul, si Nasuha pun berdiri mengangkat badannya. Akhirnya dia pun tersungkur di paha kaki kanan Rasulullah, sekaligus Nasuha itu menghembuskan napasnya yang terakhir. Meninggal dunia si Nasuha. Allah turunkan Quran surah At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, taubatlah kamu kepada Allah seperti taubatnya Nasuha. Jadi Nasuha itu nama orang. Allah nukilkan di dalam Al-Quran, Allah maktubkan dalam Al-Quran, Allah tulis di dalam Al-Quran untuk menjadi ikon taubat internasional. Kita bertaubat kepada Allah seperti taubatnya Nasuha. Dalam pandangan historis ada apa dengan taubatnya Nasuha? Dalam pandangan sejarah, taubatnya Nasuha, begitu bejatnya, begitu jahatnya, begitu nakalnya si Nasuha, tapi living endingnya dia bertaubat kepada Allah. Di akhir kehidupan Nasuha, dia sujud munajat kepada Allah. Sekarang siapa yang bisa memberikan jaminan kita nanti di akhir hidup kita meninggal dunia dalam keadaan bertaubat? Tidak ada yang bisa berikan jaminan. Muka-muka kita ini saya tidak menuduh, tapi melihat wajah-wajah kita ini hadir ini semua ini, saya termasuk Pak Anwar Sadat juga adalah muka-muka berdosa. Yang sakit hati Pak Anwar, taubat aja kita banyak-banyak. Pak Sukri lebih banyak. Kita punya dosa semua. Tapi mari kita bertobat seperti taubatnya Nasuha, mengakhiri hidup kita dalam keadaan sujud, dalam keadaan munajat, dalam keadaan bertaubat kepada Allah. Persoalannya, lahir kita secara Islam diajarkan kita waktu lahir.
Hidup kita secara Islam, dididik kita secara Islam, berinteraksi kita secara Islam, bermuamalah kita secara Islam. Tapi siapa yang tahu ketika meninggal dunia dalam Islam? Khutbah Jumat selalu khatib menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah sebenar-benarnya takwa, dan jangan kamu mati sebelum dalam keadaan muslim. Muslim dibagi dua, muslim dalam keadaan beragama Islam dan muslim dalam keadaan selamat di akhir hidup kita mengucapkan lafzu jalalah kalimatut thayyibah la ilaha illallah. Tapi siapa yang bisa menjamin itu? Seorang preman di kota Medan, orang manggilnya Iwan, saya mengatakan dia One, karena samanya itu Iwan sama One. Tak ada tempat diskotik yang tak pernah dikunjunginya, tak ada tempat-tempat maksiat yang tak pernah didatanginya, tak ada hotel-hotel kidik-kidik, hotel melati yang tidak pernah diinapinya. Mulai dari Belinun yang banyak kutunya, kemudian sampai ke Iskandar Muda, sampai ke mana lagi? Pak Rahmat. Yang arah ke Beras Tagi apa namanya? Apa namanya Pak Ismet? Pura-pura pula lupa aku. Padahal dulu waktu masih kuliah di USU sering ya ke situ ya kan. Bandar Baru, betul. Rahmat bilang Bandar Baru. Kalau dia hafal aja yang gitu-gitu itu ya kan. Bandar Baru. Siapa yang bisa menjamin? Namun akhirnya preman ini berangkat dia ke arena diskotik, dugem dia malam Ahad, semua sampai pagi. Alkohol berbagai merek sudah dia minum, mulai dicap topi miring sampai mensen sudah dia telan. Ekstasi, sabu-sabu, pil koplo, pil anjing, apalagi yang kuning tuan itu pil apa namanya? Pil apa namanya yang kuning itu yang kecil itu? Kapok. Apa? Kapok. Apa namanya kapok? Ah itulah dia yang sering bapak pakai itulah ya kan. Nah, udah dia telan. Akhirnya dia sampai jam 4 pagi. Dia pun keluar dari diskotik. Ditengoknya di luar tak ada lagi kawan yang membawa dia. Kendaraan yang dia pakai pun sudah tak ada lagi. Akhirnya dia putuskan cari taksi. Taksi pun tak ada, becak pun tak ada. Kemudian pun dia akhirnya dia jalan kaki pulang ke rumahnya. Sekitar 100 meter lagi sampai di rumahnya, dia mendengar sayup-sayup ada masjid, mendengarkan kumandangan ayat Al-Quran sebelum azan. Si Iwan ini pun akhirnya masuk ke karangan masjid. Sampailah di teras masjid. Rupanya marbot yang di situ lagi membersihin lantai, ngepel lantai. Ditengoknya. Ya kawan. Iya Wak. Ngapain kawan kemari Wan? Wah aku mau tobat aku. Ah dia. Cabut. Kau pura-pura kau. Tahu aku ulah kau. Tak ada duit kau kan? Cabut. Wah serius aku mau tobat aku. Tidak, cabut kau. Pergi lagi si Iwan ini kan. Datang lagi dia. Tadi kan aku bilang kau pergi kau tidak, pergi kau tidak. Wah aku serius, wah aku mau tobat, wah. Sekarang ku tanya kau, kalau bisa kau jawab, oke, kau taubat kau ya. Kau sekarang kemarin mengapain? Mau sholat subuh, wah, oke, aman. Yang kedua, tanya kau, kalau bisa kau mandi kau. Apa itu wah? Sholat subuh berapa rakaat? 3 rakaat, wah. Cabut. Jadi berapa wah? Cabut kau. Cabut. Dah, pergi dia. Satu persatu ditunggunya orang lewat di pagar masjid ya kan. Terakhir ada uak-uak lewat. Wah, apa Wan? Ngapain kau sini Wan? Wah aku mau tobat Wak. Wak mau kemana Wak? Ya sholat lah Wan. Sholat apa Wak? Sholat subuh. Wak berapa rakaat Wak sholat subuh? Ya 2 rakaat lah Wan. Wak aku aja 3 disuruh pulang Wak. Apalagi Wak 2. Ajak lah Wak nanti. Wan memang tak ada lo tak kawan. Azan berkumandang, qomat pun dilaksanakan, si imam yang menjadi marbot tadi pun jadi imam. Allahu Akbar. Takbir pertama, si Iwan pun lari ke kamar mandi. Dia bersihkan badannya, dia pun sholat di samping teras sebelah kanan. Kayak mana orang di dalam, dia pun ikut sujud, ikut ruku, ikut sujud, ikut ruku. Siap sholat, assalamualaikum, berzikir, salam. Akhirnya mereka pun satu persatu meninggalkan masjid.
Si imam marbot tadi, yang marbot jadi imam tadi pun keluar. Ditengoknya di teras kanan itu, si Iwan itu masih sujud. Dalam pikirannya, yang tak ada loh tak si Iwannya pula. Karena mau kemarin mau tidur Den. Mau tidur Den. Tapi ditengok tidak ada gerakan. Lantas si marbot pun mengolengkan badan si Iwan, langsung jatuh. Ternyata sudah kaku. Sesungguhnya si Iwan itu tadi dalam keadaan sujud dia dicabut Allah nyawanya. Dia mati dalam keadaan sujud. Siapa yang menduga? Siapa yang menduga? Tapi jangan pula gara-gara ini kalian ke diskotik, besok subuh datang ke masjid, mati kalian. Tidak. Mati kepilnya kalian nanti. Mati kodok jadi. Banyak kisah histori kehidupan testimoni orang. Dulunya dia bejat, jahat, nakal. Tapi di akhir hidupnya bertaubat. Faman taba min ba'di julmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi innallaha ghafurur rahim. Barang siapa yang bertaubat kepada Allah meninggalkan kejolimannya, kemudian dia mengiringinya dengan amalan soleh, maka taubatnya diterima Allah. Dan sesungguhnya Allah penerima taubat dan maha pengampun. Tak ada dosa yang tidak diampunkan Allah. Persoalannya sekarang kita tidak tahu. Di Brian Kota orang manggilnya Sam. Dia ini pemalak. Dulu di bawah jembatan layang itu ada lapak jualan. Kalau dia lewat dari situ, kalau nggak di store 10.000, harapan lapaknya itu nanti malam sudah hancur lebur dibantai si Sam ini. Berjudi, main perempuan, pekerjaan hari-harinya. Tapi suatu ketika bersama teman-temannya ada 5 orang, dia bawa tuak 1 jeregen. Minumnya di depan Masjid Raya Al-Jihad Brian Kota. Di depan masjid itu ada rel kereta api. Habis asar mereka pun minum-minum. Tambulnya bukan ayam, bukan ikan gumbung, tapi kucing rebus. Kebetulan di situ ada jamaah tabligh sedang khuruj. Jamaah tabligh ini 3 orang, karena yang di situ ada 3 orang, ada 5 orang, mereka pun datang 5 orang. Mana tahu berkelahi one the one, ya kan? Jamaah tabligh pun datang. Mereka pun akhirnya bercerita, mengikuti terus, berinteraksi, bersosialisasi. Singkat kisah, si Sam ini pun akhirnya tertarik ikut jamaah tabligh. Dituntun dialah sholat taubat, kemudian dia pun akhirnya ikut sholat maghrib. Sholat maghrib ada tausiah sampai isya. Besoknya mereka keluar setelah 3 hari, dan si Sam ini pun ikutlah keluar selama 40 hari. Dari masjid ke masjid yang ada di kota Medan, berpindah-pindah masjid. Akhirnya selesai 40 hari, si Sam ini pun pulang ke kampungnya di Brian Kota. Si Sam ini punya kelebihan, pandai main gitar. Suaranya merdu dan bagus. Kalau dia di parter tua simpang 5 Brian itu, jalan 5 Brian itu, kalau tak ada dia sepi itu parter tua. Karena dia pandai menyanyi. Nyanyi Batak, lagu India tak habis-habis judulnya dilakukannya. Sangkinkan pandainya dia main gitar, bisa dibayangkan. Tak ada tali gitar itu bisa bunyi. Akhirnya si Sam ini pun punya pengalaman, punya amalan. Apa amalannya? Karena suaranya merdu dan bagus, dia ajan. Setiap ajan dia. Suatu ketika ajan asar di Masjid Raya Al-Jihad Pulau Brian Kota itu. Siap azan dia, karena ajan apa namanya, mic-nya itu di podium macam begini. Siap azan dia, la ilaha illallah. Kami yang tinggal di masjid itu, ada adik di junior saya bilang, bang itu Bang Sam masih tidur, udah biarin aja. Sampai maghrib nggak juga bergerak. Karena masjid mau diberesin, mau dilap semua, mau maghrib. Akhirnya kami oleng-oleng badannya. Ternyata si Sam itu sudah tidak bernyawa. Akhir hidup dia dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah. Tak ada jaminan kita ini nanti apakah di akhir hidup kita itu yang kita katakan atau tidak. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, mari kita manfaatkan di penghujung Ramadan ini
memperbanyak istighfar. Kita bertobat kepada Allah. Dalam satu riwayat hadis Rasulullah, riwayat Muslim, menyatakan ada amalan yang dilakukan, bejat, nakal, bandal dia di dunia, tapi ada amalan yang tak pernah dia lupakan. Dan ketika di yaumil mizan, di hari pertimbangan, ketika ditimbang dosanya menjadi ringan gara-gara amalannya di dunia. Apa amalannya di dunia? Amalannya, walaupun dia selalu buat dosa Pak Sukri, tapi setelah itu dia istighfar. Buat dosa memang dia, tapi astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Tuhan, habis duitku 200, untuk kamar aja udah 150, bensin limpul, ya Allah, makan nasi goreng teh sosro aja 15.000, ya Allah. 15.000 atau berapa Pak Rahmat? Dia istighfar, nyesal ya, tapi ulangi lagi, nyesal tapi ulangi lagi, tidak ada masalah. Sepanjang mata melihat, telinga mendengar, mulut berbicara, kaki melangkah, tangan berayun, hati masih berdetak, denyut nadi masih berfungsi, sepanjang itu peluang dosa ada sama kita. Ini di majelis taklim, sedangkan di majelis taklim pun terkadang awak buat dosa. Apa buat dosa? Dosa ujub. Pak Daud, itu dia aja yang betul ya. Dosa kalian. Saya umpamanya baik buruk sangka sama Pak Anwar Sadat. Ini sudah ketiga kali saya datang Ramadan ini. Ada atau tidak ini kan gitu kan? Ada, alhamdulillah. Karena saya kemarin di salah satu perguruan tinggi swasta di Medan ini ngisi pengajian zuhur, baru sekali saya datang ke situ Pak Rahmat, pulang saya dikasih 1 kotak sirup. Baru sekali. Apalagi 3 kali. Ini Pak Anwar Sadat, sekedar bercanda aja nih, saya berharap Bapak serius gitu kan. Nggak ada yang bisa menjamin. Walikulli ummatin ajalum, fa ijajalum la yastaqriruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umatku itu ada ajalnya. Apabila datang ajalnya, tidak ada yang bisa menunda, mempercepat walaupun sesaat. Siapa yang bisa menjamin kita nanti meninggal dunia? La ilaha illallah kita bilang. Saya sudah banyak orang yang meninggal dunia, yang alim selama ini pun tak sanggup menghadapi sakratul maut. Apalagi preman lontong. Kita bimbing dia zikir, la ilaha illallah. Tahu kita selama ini rajin dia beribadah, tahu kita selama ini tahlilan, tak pernah dia lupa malam pertama sampai malam ketiga, apalagi malam ketiga wajib datang dia itu. Mending orang meninggal, belum meninggal kan tuh hadir dia. Saking kan rajin, tapi living endingnya susah dia mengucapkan la ilaha illallah. Bukan tidak mungkin itu terjadi pada kita Pak Ismet. Jangan Bapak pikir kena lobe putih udah hebat kali kita, tidak. Jangan Bapak pikir pula macam aku nih, aku rasa Pak Daud ini kalau meninggal dunia aman. Belum tentu. Teruslah kita bertobat. Anggaplah solat kita itu yang terakhir. Ya Allah, jadikan solatku ini untuk mengarahkanku tetap bertobat dan istiqomah kepada Allah Akbar. Assalamualaikum, assalamualaikum. Baru lagi pakai sepatu awak. Cantik juga ibu tuan. Dosa kita. Ada peluang. Maka terus kita perbanyak istighfar, karena istighfar itulah nanti yang akan meringankan dosa kita. Coba kita tes. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Sama-sama. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah
minal khotoya. Sekali lagi, astaghfirullah, astaghfirullah minal khotoya. Terus ini kita lafazkan. Apalagi kita habis sholat sambil merenung, mengingat muhasabah kita. Kita bawa sianu ke beras tagi, kita tinggalkan dia di situ merajuk gara-gara dia minta jeruk. Siapa kemarin tuh ya Pak Rahmat kayak gitu ya? Hah? Merajuk ceweknya itu di sana, tinggal udah abang sendiri pulang, tinggalkannya sampai di Bandar Baru, teringat dia lagi, ulangi lagi dijemputnya, datang kawan dibawa pula ceweknya itu, langau. Makanya sambil merenung, apalagi ibu-ibu paling banyak dosa perempuan, Bu. Maaf, jangan marah ibu sama aku. Ketika Rasulullah Isra Mi'raj dulu dibawa Rasul ke neraka, linuriyahu min ayatina, diperlihatkan dia tanda-tanda bagaimana Allah memberikan kekuasaannya di neraka. Ternyata neraka itu berjubel-jubel didominasi perempuan. Rasul bertanya kepada malaikat Jibril, ini kok banyak cewek ini di neraka ini? Ya memang begitulah ya Rasulullah. Ini siapa ini? Oh, ini gambaran umatmu ya Muhammad. Loh, kok bisa? Iya. Apa mereka tidak punya amal? Punya. Mereka tidak sholat. Mereka tidak bayar zakat, rajin. Mereka tidak puasa. Belum masuk Ramadan udah puasa dia. Apa tidak patuh suaminya? Paling patuh. Dia kalau pergi suaminya sampai tak nampaknya suami baru masuk dia. Habis sholat duha lagi dia. Lalu apa mereka membuat ini masuk neraka? Kok lebih banyak mereka lebih di neraka ini? Apa dosa yang mereka lakukan? Tahu ibu apa dosanya? Siapa bisa jawab? Ku kasih beras 5 kilo. Karena ibu-ibu ini, oma-oma ini, wanita ini tidak bisa menjaga lisannya. Lancip, lanjus. Kalau udah lanjus dia sombong, sum'ah, ria, ujub. Awak nanya dari mana dia, sampai ke Kota Pinang boleh ceritakan. Kakak dari mana? Tapi dari Nibung Raya. Beli mobil Pajero Sporty. Padahal kemarin beli lakikunya ada Xenia yang metik. Anakku tak suka, mesti setuju ke R3 katanya. Jadi 3 lah di rumah sekarang mobil. Jadi Pajero inilah nanti mau kami bawa ke Kota Pinang. Di Kota Pinang ada sawit kami 800 hektar. 2 kali Mandoro, sudah sekali Mandoro 800 juta. Itulah mau kami jemput adikku yang menjaga di sana. Di sana insinyur pertanian dari Medan Area. Katanya tak sempat dia transfernya ke Kota Pinang, disuruhnya kami datang rong abang katanya. Itulah nanti uang itu kami gunakan untuk berangkat umroh. Umroh lah kami pakai 20 hari. 6 hari kami di Mekah, 6 hari di Madinah. Udah itu 3 hari 3 malam kami di Turki, jalan-jalan ke Istana Erdogan. Sampailah kami nanti ke Brunei Darussalam, Turciti, ada rumah apung di sana. Sholat maghrib lah kami nanti Masjid Bengawan. Katanya di situ ada sajadah Raja Bulkiah Brunei Darussalam berlapis emas, kepin juga lawan menengok di situ. Terakhir nanti Bapak pikir nanti kami sampailah nanti ke Singapura, jalan-jalanlah kami naik darat ke Malaysia. Di Malaysia kami nanti jalan-jalan kami ke 3 tempat, di Pasar Seni beli oleh-oleh, kemudian ke Putrajaya nengok istana Menteri Mahathir Muhammad dulu. Udah itu terakhir kami foto-foto lah di Twin Tower. Ada yang nanya, itu namanya lanjus. Jadi saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita bisa menjadikan nasuha ini sebagai ikon taubat kita. Kita jadikan ibrah dan pelajaran bahwa setiap manusia itu ada peluang berbuat salah, ada peluang berbuat dosa. Tetapi insya Allah dengan istighfar kita terus menerus, insya Allah dengan istighfar ini akan Allah ampunkan dosa kita. Dan insya Allah akan diringankan dosa kita pada di yaumil mizan nanti. Daud kita undur diri. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia untuk tausiah Ramadan tahun ini. Inilah mungkin saya terakhir di Masjid UMN ini, dan Selasa depan saya mungkin tidak akan mengisi lagi di sini karena udah kita hari raya. Itu pun kalau tidak diperpanjang Jokowi hari rayanya. Takut awak nanti pengumuman hari Minggunya diperpanjang sampai hari Rabu.
Balik lagi kita ceramah, jumpa lagi sama Anwar Sadat, iya kan? Sampai jelas lah barang tuh, iya kan? Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, saya tinggal di Jalan Cemara, Gang Waringin, nomor 19, lingkungan 3, Pelubarian Darat 2, Kecamatan Medan Timur. Dan saya hari raya pertama open house mulai dari jam 10 sampai jam 22. Saya anjurkan Bapak dan Ibu bolehlah berkunjung silaturahim hari raya ke rumah saya pada hari itu. Kalaupun tidak ada kesempatan, saya tunggu di hari raya ke-8. Karena hari raya kedua sampai hari raya kelima, saya akan berangkat ke 3 kota. Tidak saya sebutkan nama kotanya, nanti kalian pikir sombong pula, ya kan? Kemudian 2 hari sesudah itu saya istirahat. Kemudian hari ke-8, saya menerima tamu kembali. Saya anjurkan Bapak dan Ibu, kalau mau datang ke rumah saya, sebagaimana hadis Rasulullah, sunnah bertamu ke rumah orang, terutama ke rumah saya, membawa oleh-oleh. Terima kasih. Assalamualaikum. Dan usah kita undur diri, kembali ke studio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.